Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Waktunya sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuha la budda min qarnin niyati bin naqli ma'astidamatiha ila mashi syai'in minal wajhi darajatun niyati fit tayammumi thalathatun al-ula niyatu istibahati fardis salati au fardit tawafi fayastabihu biha fardan wahidan wa jami'an nawafili wa jami'a ma yaftakiru ila tayammumi kamassil mushafi wa sajdati syukrin athaniyatu niyatu istibahatis salati au naflis salati au it-tawafi au salatil janazati fayastabihu biha jami'as salawati ma'ada al-fardha al-'ainiyya wa fi niyyati istibahati khutbatil jumu'ati khilafun fa indar ramli yastabihu biha
فرضا عينيا واحدا لأنها بمنزلة ركعتين سواء أكان الفرض الخطبة أم غيرها. وأما عند ابن حجر فلا يستبيه بالتيمم لها فرضا عينيا واتفقوا أنه لا يجمع معها فرضا آخر ولو خطبة أخرى فلا يحجب ثانيا بعد أن خطب أولا بتيمم واحد. الثالثة نية استباحة مس المصحف أو ما يفتكر إلى التيمم كسجدة التلاوة والشكر فيستبيه بها جميع ما يفتكر إلى التيمم ما عدا الصلاة فرضا ونفلا وما في حكمها كالطواف. الثالث مسح الوجه كله ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر ولا يندب. الرابع مسح اليدين والكيفية المسنونة في مسح اليدين أن يضع أصابع اليسرى والإبهام على ظهر أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ويمرهما على اليمنى فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع المرفق ويمرهما إلى المرفق ثم يدير باطن كفه إلى بدن الذراع ويمرها عليه رافعا إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على
إبهام اليمنى ويفعل كذلك باليد اليسرى الخامس الترتيب بين المسحتين أي لا بد من أن يمسح الوجه أولا ثم اليدين والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuha, waktu niat. Kapan waktu niat itu? La budda min qarnin niyati bin naqli. Harus, tidak boleh tidak, harus mengiringi niat dengan memindahkan tanah. Pas kita ngambil tanah, diangkat, itu udah masuk pasang niat di hati kita itu. Ma'astidamatiha, terus menerus sampai kapan? Ila mashi syai'in minal wajhi, sampai menyapu sesuatu dari bagian muka kita. Jadi pas kita ambil tanah, angkat tanahnya, langsung pasang niat di hati kita. Nawaitu istibahata fardhis sholati. Itu niat terus di hati kita sampai kita tangan ini menyentuh kemana ini? Bagian wajah atau bagian muka. Diulang lagi. Jadi pas ngambil tanah, kemudian kan diangkat tuh, dipindahkan dari tempat misalnya ini ke bagian muka. Pas tangannya jalan, pindah, langsung pasang niat di hati kita. Nawaitu istibahata fardhis sholati. Jadi sampai menyapu sesuatu dari bagian apa ini? Bagian wajah atau bagian muka. Jadi niat demikian pada masalah tayammum. Taruh tangan kita yang kemarin ada dua tepukan. Tepukan yang pertama untuk wajah, tepukan yang kedua untuk kedua tangan. Nah, tepukan yang pertama ini ambil, pas diangkat itu kan disebut dengan naqal, memindahkan. Pas diangkat langsung pasang niat di hati kita. Nawaitu istibahata fardhis sholati, atau boleh menggunakan bahasa Indonesianya. Pas angkat kita punya tangan, kemudian pindahkan, pas jalan langsung niat di hati kita. Aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Jadi pas diangkat udah pindah sampai menyentuh, menyapu sesuatu dari bagian apa ini? Bagian wajah, bagian muka. Itu niat tayammum berbeda pada masalah niat wudu. Kan kalau wudu, pas air wudu jatuh di mana ini? Di bagian wajah manapun, tapi afdolnya bagian paling atas. Pas air wudu jatuh di bagian wajah, bagian muka, langsung pasang niat di hati kita. Kan kalau wudu begitu. Kalau pada masalah tayammum berbeda. Masalah tayammum, ambil tanahnya, pas diangkat, pengen dipindahin kemana ini? Ke wajah kita, langsung pasang niat di hati kita. Aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Jadi sampai mana ini? Sampai menyapu sesuatu dari bagian wajah atau bagian muka. Jadi berbeda pada masalah wudu. Sekali lagi, niat pada masalah tayammum berbeda dengan niat pada masalah wudu. Kalau pada masalah wudu, air wudu sampai ke bagian wajah manapun, maka langsung pasang niat di hati kita. Itu pada masalah wudu. Tetapi pada masalah tayammum, ambil tanah yang ada debunya, pas kita angkat, pindahin, ingin ke bagian wajah kita, langsung pasang niat di hati kita. Nawaitu istibahata fardhis sholati.
Atau menggunakan bahasa Indonesianya, ambil tanahnya, pas diangkat, aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Jadi niatnya pas mindahin sampai mana ini? Menyapu sesuatu dari bagian apa? Bagian wajah atau bagian muka. Jelas ya? Jadi jangan salah niat. Jangan pas tanah diambil, ditaruh di muka baru apa? Baru niat. Salah begitu. Pada masalah tayamum, pas ngambil tanah, pindahin tanah, pas udah jalan ini langsung masuk niat di hati kita, aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Jadi sampai mana ini? Sampai menyapu sesuatu dari bagian apa? Bagian wajah. Jadi berbeda pada masalah wudu. Kalau wudu kan enggak, air wudu udah sampai di muka langsung pasang niat di hati kita, kan demikian. Pada masalah tayamum, jangan ambil tanah pas tanah udah sampai di mana? Di muka baru diapain? Itu tidak sah seperti itu. Karena dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an adalah dipindahkan tanah. Jadi pas pindah tanah beriringan niat langsung masuk. Aku niat memperbolehkan sampai mana ini? Sampai menyapu sesuatu dari bagian apa? Dari bagian wajah. Jelas ya? Jadi sekali lagi, niat tayamum bukan ambil tanah pas tanahnya sampai di muka baru niat, tidak demikian. Lain pada masalah wudu. Kalau wudu tadi seperti itu, air wudu sampai di muka langsung niat di hati kita. Tapi pada masalah tayamum tidak seperti itu. Bukan ambil tanah pas tanahnya jatuh di mana? Di wajah, di muka baru niat. Salah seperti itu. Jadi pas kita mindahin tanah, niat udah mengiringi, niat udah masuk di hati kita. Sampai kapan? Sampai menyapu sesuatu dari bagian apa? Dari bagian wajah. Ambil tanah, nawaitu istibahata fardhis sholati. Di hati itu ambil tanah, pas pindah hati kita ngomong, aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Tuh begitu. Itu pada masalah waktu niat tayammum. Jelas ya? Kemudian darajatun niyati fit tayammumi thalathatun. Tingkatan-tingkatan niat pada masalah tayamum ada 3 tingkatan. Jadi pada masalah tayamum niatnya ada 3 tingkatan. Al-ula, yang pertama, niyatus tibahati fardhis salati. Niat memperbolehkan kefarduan salat. Yang pertama, niat yang pertama, tingkatan niat yang pertama, cara niatnya niat memperbolehkan kefarduan salat au fardhit tawafi, atau niat memperbolehkan kefarduan tawaf. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan niat yang pertama pada masalah tayamum, niatnya niat memperbolehkan kefarduan sholat, atau yang kedua niat memperbolehkan kefarduan tawaf. Bukan tawaf tapi apa? Tawaf. To fathah to, nggak ada to patah apa? Ta, nggak ada. To fathah to. Jadi aku niat memperbolehkan kefarduan sholat, atau aku niat memperbolehkan kefarduan tawaf. Ulang lagi, kan tadi waktu niat pas kita mindahin tanah langsung apa? Tepuk tanahnya, pindah, langsung niat di hati kita. Kalau kita pakai niat yang pertama tadi, nawaitus tibahata fardhis sholati, kan tadi dari pindahin tanah sampai mana tadi? Sampai menyapu sesuatu dari bagian apa? Bagian wajah. Ambil tanah, kemudian ngangkat, pindahkan, langsung pasang niat di hati kita. Misalnya kita pakai niat tingkat yang pertama, aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Sampai mana ini? Sampai menyapu sesuatu dari bagian apa? Dari bagian wajah. Jadi sekali lagi, ambil tanah, kemudian pindahkan, langsung niat di hati kita, aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Ini tingkat yang pertama.
Atau niatnya aku niat memperbolehkan kefarduan apa tadi? Kefarduan tawaf. Kalau seandainya ada orang yang niat pada tingkatan yang pertama ini, niatnya aku niat memperbolehkan kefarduan salat, atau niatnya aku niat memperbolehkan kefarduan tawaf, fayastabihu biha fardhan wahidan, maka ia memperbolehkan dengan niat tersebut satu sholat yang fardu. Pertama itu. Jadi kalau kita pakai tingkat niat yang pertama, niatnya pas ambil tanah, memindahkan tanah, kemudian langsung pasang niat di hati kita, aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Itu seperti itu. Sekali lagi nih, ambil tanah, pas memindahkan tanah, niat langsung, aku niat memperbolehkan sama mana ini, sampai menyapu sesuatu dari bagian wajah, aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Itu. Kalau seandainya pakai niat pada tingkatan yang pertama, maka ini orang memperbolehkan dengan niat tersebut satu sholat yang fardu. Yang pertama itu. Yang kedua, wajami'an nawafili, semua solat yang sunnah. Yang ketiga, wajami'a ma yaftaqiru ila tayammumi, semua kerjaan yang butuh kepada tayammum. Jadi kalau kita pakai niat yang pertama, aku niat memperbolehkan kefarduan salat, atau aku niat memperbolehkan kefarduan tawaf, maka orang itu memperbolehkan dengan niat tersebut. Pertama tadi apa? Satu sholat yang fardu. Yang kedua, sholat sunnah. Banyak itu, lebih dari 2. Yang ketiga, semua kerjaan yang butuh apa? Yang butuh pada tayammum. Contohnya seperti apa? Kamasil mushafi, seperti memegang Al-Quran, wasajdati syukrin, dan seperti melakukan sujud syukur. Kan itu kerjaan yang butuh kepada apa? Tayammum. Jadi kalau seandainya kita niat pada niat yang pertama, niatnya ambil tanah, kemudian pas pindahin tanah, langsung pasang niat di hati kita, aku niat memperbolehkan sampai mana ini? Menyapu sesuatu dari bagian wajah, aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Maka kalau seandainya pakai niat pada tingkatan yang pertama, yang diperbolehkan pertama adalah melakukan satu sholat yang fardu. Yang kedua, semua sholat yang sunnah. Yang ketiga, semua kerjaan yang butuh pada. Contohnya, misalnya memegang Al-Quran dan sujud syukur. Ini contoh ini. Kita niat misalnya sholat zuhur udah masuk waktunya, kita pengen tayammum, langsung tayammum, ambil tanah, kemudian pas mindahin tanah, langsung niat di hati kita dengan niat tingkatan yang pertama, aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Selesai tayammum, udah wajah, ambil lagi untuk tangan, kemudian sholat zuhur yang pertama, ya. Yang kedua, kan zuhur ada apanya itu? Ada sunnah ba'diyahnya itu, ada sunnah qabliyahnya. Kerjain. Jadi abis zuhur yang fardu, abis melakukan sholat fardu zuhur, kemudian kerjakan apa tadi itu? Sholat sunnah ba'diyahnya kerjakan, qabliyah, ba'diyah kerjakan tuh. Kemudian misalnya abis kita ngerjain qabliyah ba'diyah zuhur, pengen baca Quran, boleh nggak? Boleh. Jadi nggak perlu tayamum lagi. Dengan sekali tayamum dengan niat tingkatan yang pertama tadi, niatnya aku niat memperbolehkan kefarduan sholat, maka ini orang memperbolehkan dengan niat tersebut. Pertama, satu sholat yang fardu. Yang kedua, semua sholat yang sunnah. Yang ketiga, semua kerjaan yang butuh kepada tayamum. Jelas ya? Ulang lagi.
Kan tadi niat tayamum ambil tanah, kemudian pindahin tanah, langsung pasang niat di hati kita. Aku niat memperbolehkan sama mana ini? Sampai menyapu sesuatu dari bagian wajah. Aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Wajah sudah, pindah lagi, tangan sudah. Niatnya niat pada tingkatan yang pertama tadi. Aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Misalnya tadi zuhur masuk, tayamum dengan niat pada tingkatan yang pertama tadi, maka kerjakan yang pertama apa? Sholat sunnah, misalnya qobliyah zuhur, kemudian sholat zuhurnya, kemudian ba'diyah zuhur, kemudian baca Quran, kemudian sujud syukur. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Kenapa demikian? Karena ini orang niatnya dengan niat pada tingkatan yang pertama. Jelas ya? Jadi kalau ente pengen demikian, pengen semua bisa dikerjain, maka niatnya harus menggunakan niat pada tingkatan yang apa? Yang pertama itu. Jangan lupa tadi niatnya. Aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Ada kalimat kefarduan. Aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Yang kedua, ats-tsaniyatu, yang kedua, niatus tibahatis sholati, niat memperbolehkan sholat. Beda dengan yang pertama. Yang kedua tidak ada kata fardunya. Niat memperbolehkan sholat atau au naflis sholati, niat memperbolehkan sholat sunnah, awit tawafi, atau niat memperbolehkan tawaf, au salatil janazati, atau niat memperbolehkan salatul janazah. Jadi niat pada tingkatan yang kedua tadi, yang pertama niat memperbolehkan sholat, yang kedua niat memperbolehkan sholat sunnah, yang ketiga niat memperbolehkan tawaf, yang keempat niat memperbolehkan sholatul janazah. Fayastabihu biha, maka orang ini memperbolehkan dengan niat tersebut di atas jami'as sholawati, semua sholat ma'adal fardhal ainiyah, selain sholat yang hukumnya fardhu ain. Jelas belum nih? Ulang lagi. Kalau seandainya niat yang pertama, ada orang niat pada tingkatan yang pertama tadi, niatnya aku niat memperbolehkan kefarduan sholat, atau aku niat memperbolehkan kefarduan tawaf, maka dengan niat tersebut orang ini memperbolehkan yang pertama satu sholat yang fardu, yang kedua semua sholat yang sunnah, yang ketiga semua kerjaan yang butuh kepada tayamum. Contohnya megang Al-Quran. Yang kedua contohnya, kalau kita niat yang pertama pas ambil tanah, pindahin tanah, jalan, niat di hati kita, aku niat memperbolehkan kefarduan sholat, maka misalnya asar masuk, maka diperbolehkan kerjakan qobliyah asar, kemudian apa lagi? Sholat fardu asar. Misalnya kita pengen baca Al-Quran, misalnya pengen sujud syukur, silahkan kerjakan dengan sekali tayamum yang tadi niatnya pada tingkatan yang pertama tadi. Aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Jelas ya? Kalau yang kedua ini niatnya aku niat memperbolehkan sholat, jadi tidak ada kata apa? Fardu. Aku niat memperbolehkan sholat. Atau yang kedua, aku niat memperbolehkan sholat sunnah. Yang ketiga, aku niat memperbolehkan tawaf. Yang ketiga, aku niat memperbolehkan sholatul janazah. Dengan niat satu dari 4 niat tersebut pada tingkatan yang kedua ini,
maka orang ini telah memperbolehkan dengan niat-niat tersebut semua kerjaan sholat selain dari sholat yang apa? Yang fardu ain. Contoh, pas kita pengen ngerjain misalnya sholatul janazah, misalnya gitu, kemudian kita tayamum, ambil tanah, kemudian pas tanahnya kita pindahin langsung pasang niat di hati kita, aku niat memperbolehkan sholatul janazah. Maka dengan niat tingkat yang kedua tadi, orang tersebut diperbolehkan untuk mengerjakan semua sholat yang ada. Yang fardu kifayah silahkan kerjakan, yang sunnah silahkan kerjakan. Misalnya habis sholatul janazah kemudian pengen ngerjain misalnya duha, boleh nggak? Boleh, silahkan. Pengen ngerjain yang sunnah lainnya silahkan, diperbolehkan. Tapi ingat, tidak diperbolehkan dengan niat pada tingkatan yang kedua itu mengerjakan apa? Sholat yang fardu. Jelas ya? Jadi kalau pengen yang lebih aman, dapat semua, maka niat pada tingkatan yang pertama tadi, aku niat memperbolehkan kefarduan sholat, atau aku niat memperbolehkan kefarduan tawaf. Kalau niat yang kedua, aku niat memperbolehkan sholat, atau aku niat memperbolehkan sholat sunnah, atau yang ketiga, aku niat memperbolehkan tawaf, atau yang keempat, aku niat memperbolehkan, maka yang diperbolehkan semua sholat, tetapi tidak diperbolehkan mengerjakan sholat yang hukumnya apa? Fardu ain. Jelas ya? Wa fi niyyati istibahati khutbatil jumu'ati khilafun. Dan pada masalah niat memperbolehkan khutbatul jumu'ah ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Yang pertama, fa indar Ramli, menurut Imam Ramli namanya al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, bapaknya Al-Imam Ahmad, beliau namanya Al-Imam Muhammad, bapaknya Al-Imam Ahmad, kakeknya namanya Al-Imam Hamzah, semuanya ulama. Al-Imam Muhammad ulama, Al-Imam Ahmad ulama, Al-Imam Hamzah juga ulama. Jadi anak ulama, cucu ulama, bapak ulama, kakek ulama, semua ulama semua. Ini beliau namanya Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli. Pendapat yang pertama, menurut Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu an, yastabihu biha fardhan ainiyan wahidan. Orang tersebut memperbolehkan dengan niat itu, niatnya tadi aku niat memperbolehkan khutbatul jumu'ah. Ada orang tayamum, pas Jumat masuk dia jadi khatib, maka dia niat tayamumnya ambil tanah, pas mindahin tanah masuk niat di hati dia, aku niat memperbolehkan khutbatul jumu'ah. Nah, ini terjadi khilaf para ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Pendapat yang pertama, menurut Al-Imam Ramli, yaitu Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli radhiyallahu an, beliau berpendapat yastabihu biha fardhan ainiyan wahidan. Orang tersebut memperbolehkan dengan niat itu satu kerjaan yang sifatnya fardhu ain. Kenapa demikian? Li'annaha bimanzilati raq'ataini sawa'un akanal fardu al khutbata am ghairaha. Karena dia menempati tempat 2 rakaat, baik itu yang fardu bentuknya khutbah Jumat atau selain daripada khutbah Jumat. Misalnya dipakai buat apa? Khutbah Jumat. Selesai khutbah, maka
pas pengen sembahyang sholat fardu Jumu'ah, ini orang mesti apa lagi? Tayamum lagi. Menurut pendapat dari siapa tadi? Al-Imam Ar-Ramli. Karena dengan niat tersebut, niatnya aku niat memperbolehkan khutbatul Jumu'ah, yang diperbolehkan hanya satu sholat kerjaan yang fardu saja. Khutbah Jumat menempati tempat apa? 2 rakaat. Oleh karena itu selesai khutbah, dia pengen sholatul Jumu'ah, maka ini orang mesti tayamum kembali. Ini menurut pendapat daripada Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu anhu rahimah. Ulang lagi ya. Jadi pada masalah kalau seandainya ada orang yang niatnya, aku niat memperbolehkan khutbatul Jumu'ah, ini terjadi khilaf antar ulama. Ada perbedaan pendapat antar ulama. Yang pertama pendapat dari siapa tadi? Al-Imam Ramli, Al-Imam Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli. Beliau berpendapat kalau niat yang seperti itu, maka orang ini memperbolehkan dengan niat tersebut satu kerjaan yang fardu ain saja. Khutbah Jumat menempati 2 rakaat ya. Selesai khutbah Jumat, dia pengen melakukan sholatul Jumu'ah, maka orang ini harus apa? Tayamum kembali. Karena khutbah Jumat tadi niatnya demikian, pada waktu tayamum niat demikian. Niatnya aku niat memperbolehkan khutbatul Jumu'ah. Pas dia pengen melakukan sholatul Jumu'ah, menurut Imam Ramli radhiyallahu an, orang ini mesti melakukan tayamum kembali. Ini pendapat yang pertama. Wa amma inda Ibnu Hajarin, adapun menurut Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu an, fala yastabihu bitayammumi laha fardhan ainiyan, maka ini orang tidak memperbolehkan dengan tayamum laha bagi niat tersebut fardhan ainiyan, satu kefarduan yang sifatnya fardu ain. Jadi beda dengan pendapat Imam Ramli. Imam Ramli bilang dengan niat aku niat memperbolehkan kefarduan, aku niat memperbolehkan khutbatul Jumu'ah, maka diperbolehkan dia dengan satu kerjaan yang sifatnya fardu apa? Fardu ain. Khutbatul Jumu'ah adalah menempati 2 rakaat. Makanya Imam Ramli bilang khutbatul Jum'ah dengan niat tayamum seperti itu dihukumkan sah. Tapi nanti pas ingin melakukan sholatul Jum'ah, maka ini orang langsung apa? Tayamum kembali. Sementara menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu an, maka dengan niat tersebut orang itu tidak memperbolehkan dengan tayamum bagi niat tersebut satu kerjaan yang sifatnya fardu ain. Wattafaqu, para ulama sepakat annahu la yajma'u ma'aha fardhan akhara walau khutbatan ukhra. Orang itu tidak boleh menggabung bersama niat tadi satu fardu yang lainnya, sekalipun khutbah yang lain. Fala yakhtubu thaniyan ba'da an khataba awwalan bitayammumin wahidin, maka ini orang tidak diperbolehkan khutbah yang kedua setelah dia khutbah yang pertama dengan tayamum yang pertama tadi. Jadi waktu khutbah tayamum berapa kali? 2 kali. Kan khutbah Jumat berapa kali? 2 kali. Khutbah yang pertama sebelumnya tayamum, khutbah yang kedua sebelumnya tayamum. Nanti pas ingin melakukan sholatul Jumu'ah tayamum lagi. Jadi jumlahnya berapa kali itu? 3 kali. Ini yang disepakati oleh para ulama. Jelas ya? Jadi kalau Imam Ramli enggak. Imam Ramli pendapat yang pertama tadi enggak. Khutbah Jumat niat seperti yang tadi, aku niat memperbolehkan khutbah Jumat, selesai khutbah pakai tayamum yang seperti itu, khutbah selesai ingin melakukan sholatul Jum'ah, maka tayamum lagi yang kedua kalinya. Hanya berapa kali tadi? 2 kali aja. Sementara menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu an, bahwasanya tayamumnya dilakukan sampai berapa kali?
sampai 3 kali. Khutbah yang pertama tayamum, khutbah yang kedua tayamum, kemudian sholatul Jumu'ah juga tayamum. Jadi niat yang pertama itu seperti itu. Nawaitu istibahata khutbatil Jumu'ati. Jelas ya? Yang paling aman pakai niat pada tingkatan yang berapa? Yang pertama udah, aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Dengan demikian diperbolehkan mengerjakan seluruhnya yang fardu ain satu, kemudian semua yang sunnah, kemudian semua kerjaan yang butuh kepada tayamum. Jelas ya? Yang ketiga, niyatus tibahati masil mushafi, niat memperbolehkan memegang Al-Quran. Au ma yaftaqiru ila tayammumi, atau niat memperbolehkan sesuatu pekerjaan yang butuh kepada tayammum. Contohnya kasajdatit tilawati wasyukri, seperti sujud tilawah dan sujud syukur. Fayastabihu biha jami'a ma yaftaqiru ila tayammumi, maka orang tersebut memperbolehkan dengan niat itu semua kerjaan yang butuh kepada tayamum, ma'ada sholata, selain kerjaan sholat, fardan, baik yang fardu, wa naflan, yang sunnah, wa ma fi hukmiha, dan kerjaan yang hukumnya adalah hukum sholat, kat tawafi, seperti tawaf. Jadi kalau pakai niat yang ketiga, niatnya aku niat memperbolehkan memegang Al-Quran misalnya, atau aku niat memperbolehkan tadi apa? Sujud syukur, atau aku niat memperbolehkan sujud tilawah, maka yang diperbolehkan hanya megang Al-Quran saja, hanya sujud tilawah saja, hanya sujud syukur saja. Selain itu tidak diperbolehkan untuk dikerjakan. Misalnya sholat yang fardu ain nggak boleh dikerjakan, yang sunnah nggak boleh dikerjakan, tawaf tidak boleh dikerjakan. Artinya kalau pakai tingkatan niat yang ketiga hanya diperbolehkan yang diniatkan saja. Jelas ya? Jadi kalau yang pertama tadi, ulang lagi, tingkatan pada masalah niat tayamum ada 3. Yang pertama, aku niat memperbolehkan kefarduan, atau aku niat memperbolehkan. Maka yang diperbolehkan pertama apa tadi? Satu sholat yang fardu. Yang kedua, semua kerjaan yang sunnah. Yang ketiga, misalnya kita niatnya pas ambil tanah, mindahin tanah, langsung niat di hati kita, aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Maka zuhur udah masuk, maka diperbolehkan kerjakan qobliyah zuhur, kemudian sholat fardu zuhur, kemudian ba'diyah zuhur, kemudian baca Quran. Pokoknya bebas. Dengan sekali niat yang tadi diperbolehkan kerjaan yang tadi sudah disebutkan. Kalau pakai niat tingkatan yang kedua, kita niat ambil tanah, mindahin, langsung niat di hati kita, aku niat memperbolehkan yang pertama sholat, atau aku niat memperbolehkan sholat sunnah. Yang ketiga, aku diperbolehkan tawaf. Yang keempat, aku diperbolehkan. Yang diperbolehkan sholat selain yang fardu ain saja. Yang fardu ain nggak boleh dikerjakan. Yang diperbolehkan adalah sholat yang selain daripada apa? Fardu ain. Yang sunnah boleh silahkan, yang fardu kifayah silahkan diperbolehkan dengan tingkatan niat yang kedua tadi. Jelas ya? Kalau pakai niat tingkatan yang ketiga, tadi niatnya misalnya pengen megang Al-Quran, niatnya ambil tanah, mindahin tanah, niat di hati kita, aku niat memperbolehkan megang Al-Quran. Selesai muka, ambil lagi tangan, maka yang diperbolehkan hanya apa?
Megang Al-Quran saja, mengerjakan sholat yang fardu ain, yang fardu kifayah, yang sunnah tidak diperbolehkan. Jelas ya? Makanya untuk yang lebih aman pakai niat yang pertama. Yang pertama, pakai niat tingkatan yang pertama, yaitu aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Jelas ya? Ats-tsalitsu yang ketiga, mashul wajhi kullihi, menyapu wajah seluruhnya. Jadi wajah ratain semuanya itu, seluruh bagian wajah ratakan dengan tanah yang ada debunya. Wala yajibu isalut turabi, dan tidak wajib menyampaikan tanah ila manabitis sya'ri, ke tempat-tempat tumbuhnya rambut. Wala yundabu, dan tidak disunnahkan. Ambil, ratain tuh tanah tuh, gituin tuh. Jangan tebel-tebel, jangan. Pakai bedak apa? Bedak cepot lagi, bedak cepot apa? Bedak ciput. Jadi gitu tuh, ambil asal tanahnya yang ada debunya apa? Rata tuh ke semua bagian wajah kita. Udah rata, udah selesai. Itu pada masalah bagian apa? Bagian wajah. Jadi ratakan semua tanahnya itu ke bagian seluruh wajah kita. Ar-rabi'u yang keempat, mashul yadaini, menyapu dua tangan bebas. Caranya bebas. Tadi ini ambil nih, ambil tanah, pas mindahin niat di hati kita, misalnya pakai niat tingkatan yang pertama, aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Ratain tuh tanah semua, ratain ke bagian wajah kita. Selesai, pindah, jangan di sini. Ini udah apa ini? Udah mustakmal. Pindah ke tempat sini, ambil lagi. Kemudian setelah kita, cara nyapunya bebas. Yang penting sama seperti wudu, dari ujung jari-jari tangan sampai mana ini? Sampai siku, ratain, caranya bebas. Ini cara yang silahkan kerjakan bagaimanapun caranya, sah tayamum tersebut. Tetapi ada cara yang disunnahkan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terserah mau bagaimanapun cara menyapu tangan, diperbolehkan, bebas, sebebas-bebasnya. Tetapi ingat, ada kaifiat yang disunnahkan. Wal kaifiyatul masnunatu, tata cara yang disunnahkan, fi mashil yadaini, pada waktu menyapu kedua tangan, an yadha'a asabi al-yusra wal ibhama, seseorang meletakkan jari-jari tangan sebelah kiri dan ibu jari ala zahri asabi il-yumna, di atas punggung jari-jari tangan sebelah kanan, siwal ibhami, selain daripada ibu jari. Nih, takin begini tuh. Ini enggak nih, atung enggak nih, tinggalin nih, gini letakin tuh. Jadi semua jari-jari tangan kita dengan ibu jari taruh di mana ini? Jari tangan yang sebelah kiri taruh di mana ini? Di punggung. Ini punggung nih, ini punggung, ini perut tuh. Bukan perut nih, bukan. Ini punggung nih, ini punggung, disebut dengan punggung telapak tangan. Ini disebut dengan apa? Perut telapak tangan. Tuh ingetin tuh, ini punggung. Jadi jari-jari tangan yang sebelah kiri semuanya berikut dengan ibu jari taruh di mana ini? Punggung jari-jari tangan yang sebelah mana? Sebelah kanan. Kecuali apa ini? Ibu jari. Bihaitu la yakhruju ana minul yumna an musabbihatil yusra, sekira-kira tidak keluar ujung-ujung jari tangan yang sebelah kanan dari telunjuk yang sebelah kiri. Seperti ini. Rapetin semua ini. Begini tuh. Gini ya. Nih, ini kan telunjuk nih. Ituin tuh, rapetin semua itu. Kecuali jempolnya enggak. Itu seperti itu. Kemudian wa yumirraha 'alal yumna, orang itu menjalankannya di atas tangan yang sebelah kanan. Fa idza balagal qu'a, kalau sudah sampai pergelangan tangan,
dhamma atrafa asabihi ila harfid dira'i al-mirfaqi. Seseorang merapatkan ujung-ujung jari tangan yang sebelah kanan sampai kepada sikunya. Ini, ulang lagi. Dari sini kita taruh seperti ini. Jadi jari-jari tangan yang sebelah kiri berikut dengan ibu jari taruh di mana ini? Punggung jari-jari tangan sebelah mana? Kecuali apa ini? Ibu jari jempol. Penggangin nih. Terus sampai pergelangan tangan langsung diapain? Rapetin. Terus sampai mana ini? Sampai kepada siku. Ulang lagi. Ini renggangin dulu, renggangin. Nih, renggangin dulu ya. Taruh di sini. Tuh. Jadi pada jari-jari tangan yang sebelah kiri berikut dengan ibu jari, taruh di mana ini? Punggung jari-jari tangan sebelah mana? Kanan. Kecuali ibu jari tangan yang sebelah kanan, renggangin. Kemudian jalanin sampai pergelangan tangan langsung diapain? Rapetin ini, rapet sama mana ini? Sampai ke siku. Wa yumirha ilal mirfaqi, thumma yudira batina kaffihi ila batnid dira'i. Kemudian orang itu memutarkan perut telapak tangannya kepada perut hastanya, wa yumirraha alaihi rafi'an ibhamahu. Kemudian dia jalankannya di atasnya dalam keadaan mengangkat ibu jarinya. Fa idza balagal qu'ah, kalau sudah sampai pergelangan, amarra ibhamal yusra ala ibhamil yumna, maka dia jalankan ibu jari tangan yang sebelah kiri di atas ibu jari tangan yang sebelah kanan. Ulang lagi seperti ini. Nih. Pertama, jari tangan yang sebelah kanan semuanya dengan ibu jari taruh di mana ini? Punggung dari jari-jari tangan sebelah kanan. Renggangin, jalanin pas sampai di mana ini? Pergelangan tangan rapetin. Jalanin terus sampai mana? Siku. Puterin nih, muter nih. Yang ini muterin. Tuh begitu. Tuh. Ya. Bukan begini, bukan. Ulang lagi, ulang lagi. Nih begini. Nih. Jari-jari tangan yang sebelah kiri dengan ibu jari taruh di mana ini? Punggung jari-jari tangan yang sebelah kanan. Direnggangin sampai di pergelangan tangan diapain? Rapetin, jalanin terus, putar nih, putar nih, sampai sini, langsung diapain? Putar. Udah sampai sini, putar seperti ini tuh. Jalanin juga terus. Nah ini buat sini. Nih perut daripada ibu jari yang tangan sebelah kiri untuk apa ini? Untuk punggung ibu jari yang sebelah mana? Sebelah kanan. Giniin tuh. Tuh. Ulang lagi ya. Ini renggangin dulu. Renggangin. Bareng-bareng ayo. Renggangin. Praktekin aja, praktekin. Nih dulu nih. Renggangin nih, renggangin. Jangan tinggi-tinggi. Nggak enak. Begini dulu nih tuh. Tuh. Renggangin. Terus diapain? Renggangin dulu. Ibu jari dengan jari-jari tangan taruh di mana ini? Punggung jari tangan sebelah kanan. Jalanin sampai di pergelangan tangan diapain? Rapetin. Jalanin terus sama mana ini? Siku diapain lagi? Putar. Ini buat sini nih buat sini ya. Sini terus. Nanti kemudian ini nih. Perut ibu jari buat apa ini? Buat punggung ibu jari tangan yang sebelah kanan. Jelas kan nih? Jelas. Pindah tuh. Ya, pindah. Nih gitu nih. Begitu nih. Nah, gini nih. Nih. Tuh gini tuh. Renggangin. Nih, ini jangan kena nih. Jalanin nih, jalanin pas sampai pergelangan tangan diapain? Rapetin sampai
Kan ini belum kena nih. Ini putar tuh. Kan ini belum kena nih. Pakai apa ini? Jari. Kamu sudah kena. Oke. Paham belum? Paham. Nah, ini pindah kemana ini? Kiri. Kiri ini. Sama begini juga tuh. Tuh. Dari begini tuh. Kanan tuh. Ulangin juga. Sampai pergelangan tangan diapain? Rapetin lagi. Terus sama kayak gini tuh. Tuh. Yang ini buat sini. Tuh. Giniin. Nah, gini. Tuh. Terus tangan tuh. Begitu. Jelas ya? Jelas. Jadi itu cara apa itu? Cara yang disunnahkan. Mau bagaimanapun bebas terserah, tapi ada cara yang disunnahkan tuh seperti itu. Jadi tangan yang sebelah kanan, tangan yang sebelah kiri, caranya mengusapnya, cara menyapunya seperti itu sesuai dengan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gini nih ya, ini jalanin sampai pergelangan tangan, rapetin. Jalan terus, siku puter terus ini sampai ke ibu jari tangan sebelah kanan, pindahin kemari. Tuh begitu. Pergelangan rapetin lagi. Kemudian seperti ini. Habis kemudian seperti ini. Tuh, ini cara yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Perempuan laki sama seperti itu. Wa yaf'alu kadzalika bil yadil yusra. Dan seseorang melakukan hal tersebut bil yadil yusra dengan tangan yang kiri yang tadi sudah dipraktekkan. Jelas ya? Al-khamisu yang kelima, at-tartibu bainal mashataini, tertib di antara dua sapuan. Maksudnya tertib la budda min an yamsahal wajha awwalan, harus mesti seseorang menyapu wajah terlebih dahulu, thummal yadaini, kemudian baru dua tangan. Itu yang disebut dengan apa itu? Tertib atau tartib. Itulah 5 pada masalah tayamum kefarduannya itu. Dari kemarin sudah dijelaskan ya. Sekarang yang terakhir, yang kelima yaitu tertib di antara dua sapuan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilma yaqini tuwaffiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhi taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmin
qiyamati wa bil Mustafa Rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bil taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran li syarrin min insin wa jinnati bifadlika basyirni bi husni